Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofyan Hadi, mahasiswa Universitas Ibnu Sina Batam. Pada kesempatan pada kali ini, saya akan menjelaskan terkait tugas pendalaman hasil wawancara perbaikan komputer dengan ahlinya. Jadi sebelumnya saya pernah melaksanakan wawancara teknisi reparasi pada toko komputer. Tugas ini saya kerjakan sebagai pemenuhan mata kuliah hardware dasar. Dalam wawancara sebelumnya yang telah saya rekam juga di eh, telah saya unggah di kanal YouTube, ada 10 daftar pertanyaan yang saya ajukan kepada teknisi komputer. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengulasnya lebih dalam terkait 10 pertanyaan tersebut. Pertanyaan pertama yang saya tanyakan adalah terkait masa depan usaha perbaikan komputer di Batam. Nah, simpulan jawaban narasumbernya, dengan pemanfaatan penggunaan komputer yang semakin luas di berbagai bidang, tentunya akan ada ya perawatan dan perbaikan komputer dari sisi hardware maupun software. Nah, terkait data dan faktanya, ini saya ambil dari hasil survei ya, hasil dari BPS tahun 2021, presentasi penggunaan komputer di Indonesia. Ini berdasarkan provinsi. Dapat kita lihat bahwa penggunaan komputer di Indonesia paling tinggi itu di Provinsi DKI Jakarta. Kemudian diikuti di DI Yogyakarta, Daerah Istimewa Khusus Yogyakarta, kemudian Kepulauan Riau. Jadi Kepulauan Riau ini menempati posisi ketiga penggunaan komputer di Indonesia berdasarkan provinsinya. Jadi sangat eh, terbuka luas kesempatan untuk masa depan usaha terkait perbaikan komputer di Batam. Kemudian pertanyaan selanjutnya, usaha apa lagi yang bagus ya terkait dunia komputer selain reparasi komputer? Nah, simpulan jawaban dari narasumber, jadi ada usaha lain ya, selain dari reparasi komputer yaitu jasa perakitan komputer. Nah, jadi banyak orang yang kurang memahami komputer. Jadi dalam ingin membuat komputer ya seperti perkantoran maupun custom ya seperti game itu kurang mengerti perangkat-perangkat komputer. Jadi jasa terkait perakitan komputer ini eh, cukup bagus ya begitu. Kemudian ada konsultasi terkait perangkat komputer dan jasa pembuatan aplikasi. Seperti kita ketahui bahwa memang pada dunia saat ini ya semuanya menggunakan teknologi informasi. Jadi jasa pembuatan aplikasi dianggap narasumber sebagai usaha yang menarik ya di dunia komputer. Nah, kita lihat data dan faktanya bahwa dari hasil survei tahun 2011 yang dilakukan Kominfo, 92% perusahaan sudah menggunakan komputer dalam mendukung kegiatan bisnisnya. Memang ini surveinya lumayan lama ya 2011. Namun memang seperti kita ketahui bahwa perkembangan komputer itu peningkatannya signifikan ya. Jadi setiap tahun itu selalu meningkat. Jadi kalau ini datanya 2011, mungkin sekarang di 2022 itu lebih jauh lagi meningkatnya. Apalagi ada efek pandemi ya. Jadi semua eh, perusahaan bahkan individu sekarang sudah mengenal yang namanya komputer. Dari data dan fakta dari hasil riset dari Pusat Data dan Sarana Kominfo ditemukan bahwa
Untuk Batam sendiri 100% dari eh, perusahaan yang disurvei itu sudah memanfaatkan komputer. Jadi ada 8 wilayah yang disurvei oleh Kominfo, ada Bali sampai dengan Surabaya. Nah, Batam itu ada 4.897% ya yang dilakukan survei itu dari data grafik bahwa 100% dari perusahaan di Batam sudah menggunakan eh, komputer dalam sektor bisnisnya. Nah, jasa IT yang bisa ditawarkan dalam dunia usaha ini bermacam-macam. Nah, salah satunya bisa jasa pemasangan jaringan komputer seperti internet dan intranet. Ya. Kemudian bisa juga dengan jasa instalasi atau jual beli perangkat lunak komputer seperti OS dan Office. Ya, jadi bisa jadi reseller seperti itu. Kemudian jasa pembuatan website, jasa pembuatan aplikasi, jasa desain produk, ya, jasa marketing secara digital di dunia maya dan sosial media. Kemudian ada jasa keamanan jaringan, kemudian ada jasa konsultasi IT dan kursus IT. Kemudian kerusakan apa yang sering ditemukan dalam perbaikan komputer ya. Jadi narasumber melakukan simpulan, memberikan jawaban. Jadi saya menyimpulkan yang sering ditemukan kerusakan adalah motherboard, khususnya kerusakan pada chipset. Nah, data dan faktanya dari hasil penelusuran dari beberapa artikel, seperti pada artikel dari obengplus.com dengan link berikut, nah didapati ada beberapa perangkat komputer yang paling sering mengalami kerusakan. Nah, posisi pertama itu ditempati oleh motherboard, diikuti dengan hard disk dan power supply. Nah, fakta ini sesuai dengan apa yang disampaikan narasumber dari hasil wawancara bahwa komponen yang paling sering rusak adalah motherboard. Penyebab mengapa motherboard sering mengalami kerusakan karena memang motherboard merupakan komponen terbesar pada komputer yang menghubungkan sebagian besar perangkat keras dan yang paling banyak memiliki komponen di dalamnya. Sehingga peluang kemungkinan rusak itu menjadi lebih besar dibanding perangkat keras komputer lainnya. Nah, kemudian pertanyaan yang keempat yaitu tentang kerusakan yang paling sulit diperbaiki. Nah, simpulan jawaban narasumbernya yaitu kerusakan pada chip, khususnya perangkat yang ukurannya kecil, sehingga susah untuk diperbaiki. Harus menggunakan alat khusus. Jadi pun kalaupun bisa, itu harus menggunakan alat khusus. Nah, data dan faktanya, ada beberapa perangkat komputer yang apabila rusak memang tidak bisa diperbaiki. Kalaupun bisa, sangat sulit sekali. Nah, para teknisi komputer apabila menemukan permasalahan tersebut seringkali langsung mengganti dengan perangkat yang baru. Nah, seperti kerusakan pada prosesor, kemudian pada RAM, hard disk maupun power supply. Nah, terdapat artikel yang menerangkan hal tersebut seperti artikel pada dynapowerusa.com ya tentang komputer hardware that you should not repair. Nah, dibuka linknya, nanti dijelaskan perangkat-perangkat yang memang sulit untuk diperbaiki, lebih baik untuk kita menggantinya saja. Kemudian pertanyaan yang kelima terkait langkah-langkah mencari kerusakan pada komputer. Nah, simpulan jawaban dari narasumbernya yaitu dengan membongkar semua perangkat komputer, kemudian merakitnya satu persatu kembali. Untuk menemukan permasalahan dapat menggunakan informasi kode error melalui suara yang diinformasikan oleh motherboard. Nah, setelah kita riset ya, kita lihat di internet data dan faktanya, mengutip artikel yang berjudul Cara Memperbaiki PC yang Tidak Mau Menyala ya dari laman https www.intel.co.id. Ini salah satu vendor terbesar prosesor yang ada di dunia. Itu membuat artikel ada beberapa langkah-langkah dalam memeriksa komputer yang tidak mau menyala alias rusak antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memeriksa
kabel eksternal. Nah, ini yang paling harus dilakukan adalah kab- bagaimana kabel-kabel eksternal ya seperti kabel power itu diperiksa ya apakah kabel powernya itu sudah apa namanya mengantarkan listrik atau tidak begitu ya kabel-kabel eksternalnya. Kemudian memeriksa kabel-kabel internal, misalnya kabel SATA, kabel power supply ya, kabel data, kabel kelistrikan yang ada di dalam komputer dan tentunya cukup banyak ya kabel-kabel ini di satu-satu dicek apakah kabel-kabel itu memang berfungsi. Yang kemudian eh, mengecek juga kode pos motherboard. Nah, ini seperti yang disampaikan narasumber bahwa motherboard itu memiliki mekanisme posnya ya, ada kode posnya bahwa apabila terjadi kerusakan, contohnya kerusakan pada RAM ya, dia akan berbunyi beberapa kali atau kerusakan pada chip ya, ada kodenya tertentu atau kerusakan pada prosesor ada kode tertentu. Nah, ini kita bisa mengetahui kode-kode tersebut dari buku petunjuk yang terdapat pada setiap masing-masing ini ya, masing-masing vendor begitu. Kemudian setelah kita mengetahui mana yang rusak, nah kita langsung pengujian perangkat keras tersebut. Misalnya diinformasikan oleh motherboard bahwa RAM-nya rusak. Kita cek ini apakah hanya slotnya saja atau benar-benar perangkatnya yang rusak. Nah, diuji satu persatu terkait perangkat kerasnya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya memeriksa tombol daya. Nah, jadi di dalam PC itu ya dia di dalam motherboard memang tidak ada secara langsung tombol powernya. Jadi terhubung dengan casing biasanya. Nah, ini dicek ya apakah kabel power ya on off-nya itu ya sudah berfungsi dengan baik atau benar gitu ya. Jangan-jangan ada yang putus atau yang tidak sambung begitu. Atau salah mencolok begitu. Nah, jadi hal-hal inilah yang disampaikan oleh artikel cara memperbaiki PC yang tidak mau menyala di halaman intel.co.id. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah jenis komputer yang tidak layak diperbaiki. Nah, simpulan jawaban narasumber, komputer yang tidak layak diperbaiki adalah komputer yang pengeluaran lama, yang spesifikasinya sudah tidak dapat diinstal OS saat ini. Sehingga jika dapat dipaksa diinstal dengan OS yang lama seperti Windows XP, perangkat lunak yang dapat diinstal juga sangat terbatas sekali. Nah, data dan faktanya jadi setiap perangkat komputer memiliki masa waktu serta batas waktu support upgrade perangkat lunak ya dari vendornya. Jadi bukan hanya hardware-nya saja, tapi software-nya seperti driver itu dia punya batas waktunya begitu. Kemudian rata-rata eh, rentang waktunya itu antara 5 sampai 7 tahun. Nah, sebuah komputer tentunya tidak dapat dijalankan tanpa operating system. Untuk dapat menginstal operating system juga dibutuhkan minimum requirement perangkat keras yang harus dimiliki oleh sebuah komputer. Nah, contohnya saja yang Windows 11. Nah, ini minimal dapat diinstal untuk komputer dengan prosesor hanya 64 bit. Jadi yang 32 bit sudah tidak bisa diinstal lagi. Nah, seperti contohnya AMD nah 315 atau 3015E ke atas yang bisa diinstal. Kemudian Intel Core i3 ke atas yang bisa diinstal. Nah, dengan kenyataan seperti ini, komputer yang sudah usang itu atau masa pakainya lebih dari 5 atau 7 tahun sudah tidak layak lagi untuk diperbaiki. Dilihat dari sudut pandang support hardware dari vendornya maupun support dari perangkat lunaknya. Kemudian ada reparasi komputer selain OS Windows. Nah, simpulan jawaban dari narasumber bahwa mayoritas komputer yang diperbaiki adalah komputer dengan OS Windows, namun beberapa kali mendapatkan kerjaan untuk memperbaiki macOS. Nah, dari data dan faktanya dari databooks katadata.co.id ya, bahwa memang penggunaan Windows itu sangat tinggi sekali dari antara semua OS yang digunakan di dunia, Windows itu menempati posisi yang pertama. Jadi memang sudah sesuai bahwa memang yang paling sering diperbaiki oleh
teknisi komputer adalah OS Windows. Sedangkan Mac OS itu di urutan yang kedua, kemudian diikuti oleh Linux. Nah, untuk di Indonesia sendiri ya, operating system yang paling sering digunakan itu adalah Android. Namun Android ini sifatnya dia tablet atau biasanya di smartphone. Nah, untuk desktop sendiri itu memang masih paling tinggi itu Windows ya, diikuti dengan pesaingnya yaitu di iOS ini mobile juga, kemudian di OS X ini di Macintosh ya. Jadi sudah sesuai dengan data dan faktanya bahwa memang yang paling banyak digunakan itu adalah Windows variannya, baik dari Windows 10, Windows 11, Windows 7 dan seterusnya. Nah, bagaimana cara instalasi OS komputer dalam jumlah banyak secara cepat? Nah, simpulan jawaban dari narasumber bahwa menginstal menggunakan jaringan atau dengan menggunakan cloning hard disk. Ini cara yang cepat katanya untuk menginstal di banyak komputer. Nah, data dan faktanya dari hasil penelusuran di internet memang benar terdapat beberapa cara untuk menginstal OS dalam jumlah banyak dan cepat. Antara lain itu membuat image hard disk dari komputer yang sudah terinstall OS dengan cara mengcloning hard disknya. Jadi kita tidak perlu menginstal satu persatu, tapi cukup menginstal satu komputer saja ya di hard disk, kemudian kita cloning hard disk tersebut, tinggal kita restore ke perangkat komputer yang akan diinstal OS baru. Jadi kita di komputer yang baru tidak perlu menginstal OS, hanya mengcloning hard disk lainnya saja, begitu yang sudah terinstall full. Nah, aplikasi yang mendukung sistem ini seperti Norton Ghost, Acronic, Clonezilla, dan lain-lain. Namun, ada kekurangannya yang bisa dilakukan atau maksimal diterapkan sistem cloning ini adalah komputer yang memiliki spesifikasi yang sama. Namun jika spesifikasinya berbeda, nah ini akan menimbulkan beberapa tidak kompatibel eh, antara satu komputer dengan komputer yang lain drivernya. Nah, ini ada keterbatasan. Yang kemudian cara yang kedua adalah instalasi Windows menggunakan jaringan dengan bantuan aplikasi TFT Boot.exe, TFTPD dan lain-lainnya. Nah, ini banyak sebenarnya baik yang open source maupun yang closed source terkait instalasi menggunakan jaringan. Nah, ini sangat bagus ya karena walaupun komputernya itu spesifikasinya berbeda, nah nanti disesuaikan dengan masing-masing spesifikasi komputer. Jadi cepat dan juga sangat efektif jika use case-nya adalah komputer yang berbeda-beda. Namun memang kalau kita uji secara kecepatan itu cloning harus lebih cepat ya karena sistemnya dia cloning tidak menginstal ya. Jadi langsung replikasi hard disk gitu. Kemudian bagaimana cara memperbaiki komputer dari jarak jauh? Nah, simpulan jawaban dari narasumber bahwa untuk memperbaiki komputer jarak jauh hanya bisa memperbaiki softwarenya saja dengan cara melakukan remote. Namun untuk memperbaiki hardware harus datang secara langsung. Nah, data dan faktanya untuk mengakses komputer dari jarak jauh dengan menggunakan jaring internet saat ini dapat menggunakan berbagai aplikasi seperti Windows Remote Desktop, SSH yang ada di Linux ya, bawaan Linux biasanya sudah ada SSH. Kemudian TeamViewer, kemudian Unified Remote Desktop, Remote Utilities, Remote PC, AnyDesk, dan lain-lain. Namun kelemahan dari aplikasi-aplikasi tersebut hanya bisa digunakan saat komputer hidup dan menjalankan operating sistemnya, karena aplikasi tersebut diinstal dan dijalankan di atas operating sistemnya. Namun ada beberapa komputer server yang saat ini dalam BIOS-nya itu sudah memiliki fitur remote desktop, sehingga pada komputer dapat dilakukan remote walaupun komputer tersebut dalam keadaan mati dan tidak memiliki operating system. Yang penting komputer tersebut tercolok ke catu daya dan jaringan internet atau intranet. Ya. Jadi saya pernah di kantor itu ada server ya komputer Dell, dia bisa di remote walaupun komputernya itu eh, mati gitu ya, mati dalam tanda kutip tidak menjalankan OS-nya.
namun BIOS-nya hidup ya, tercolok satu daya dan terhubung dengan internet. Kita bisa meremote-nya dari jarak jauh. Jadi dalam satu komputer itu ya sebenarnya dia memiliki kayak dua IP gitu ya. Satu IP BIOS-nya dengan satu IP Windows-nya gitu. Jadi eh, sangat bagus sekali. Jadi sangat diterapkan untuk server. Jadi ketika dia mati servernya tidak perlu datang ke lokasi, jadi langsung bisa di remote dari jauh begitu. Nah, jadi ada perbaikan-perbaikan software bisa dilakukan di sana. Nah, untuk perbaikan komputer dengan kerusakan aplikasi bisa dilakukan dengan remote, tapi memang untuk perbaikan hardware memang tidak bisa dilakukan secara remote, langsung harus datang ke lokasinya, datang ke site-nya gitu. Ini sudah cocok dengan apa yang disampaikan oleh narasumber. Kemudian tips memilih komputer yang bagus dan cara merawatnya. Nah, kesimpulan dari jawaban narasumber adalah kita harus memilih komputer dengan versi yang terbaru agar masa penggunaan dan support hardware dan software lebih panjang lagi. Sedangkan untuk merawat komputer, hal yang sangat penting adalah menjaga suhu komputer. Nah, kita lihat data dan faktanya yang mengutip artikel yang berjudul Simak 5 tips membeli komputer agar tidak salah pilih ya pada laman iframelaptop.com blog tips memilih komputer. Ada beberapa tips yang dapat kita terapkan dalam memilih komputer. Yang pertama, pastikan itu sesuai dengan kebutuhan. Jika seorang programmer, maka komputer yang spesifikasi programmer. Jika dia ada desain grafis, maka cocoknya yang spesifikasinya tinggi GPU-nya. Apabila dia itu perkantoran biasa atau mahasiswa atau pelajar juga ditentukan dengan kebutuhannya. Jadi jangan sampai kebutuhannya itu apa namanya tidak sesuai dengan spesifikasinya, bisa lebih rendah atau lebih tinggi. Kalau lebih tinggi tidak apa-apa, tapi kalau lebih rendah itu menyusahkan dalam pemakaian penggunaannya. Kemudian pahami dan pilihlah spesifikasi yang sesuai gitu. Jadi di dalam hardware komputer juga itu banyak spesifikasinya ya. Nah, kita sebelum membeli sudah sesuaikan dengan kebutuhan kita, kita juga harus mengerti terkait spesifikasi hardware-nya. Terkadang itu hanya kode-kode angka saja tapi berbeda fitur. Nah, ini kita harus paham terkait spesifikasi software-nya, apa hardware-nya dan software-nya. Kemudian perhatikan software komputernya. Ya, jadi di dalam mobil komputer biasanya juga apa ya ada software komputer ya. Jadi di dalamnya itu ada ya contohnya kita membeli laptop atau membeli komputer itu dibundling dengan OS-nya begitu. Dibundling dengan Office-nya. Nah, ini kita harus lihat juga. Jangan sampai kita membeli ternyata komputernya misalnya kosongan ya, kosong. Jadi kita harus menginstal OS dengan bajakan misalnya atau menggunakan apa namanya Office yang bajakan. Jadi kita lihat lagi jika penggunaannya aplikasi tertentu kita lihat juga perhatikan software komputernya. Kemudian perhatikan support device lainnya. Ya, jadi di dalam kita membeli komputer, kita harus memperhatikan juga terkait supportnya atau warantinya ya, garansinya ya. Jadi semakin panjang garansinya semakin bagus. Jadi apabila kita mengalami kerusakan, kita bisa langsung nanti apa mengklaim. Jadi tidak mengeluarkan uang kita gitu. Kemudian dan untuk merawat komputer eh, sesuai dengan artikel ya yang saya ambil dari internet yang berjudul Cara Merawat Komputer pada laman technoinsight.com ya. Langkah-langkahnya itu ada 10 langkah. Yang pertama, menutup program yang telah dipakai. Nah, jadi sering kita menggunakan komputer ya jika sudah selesai ya tutup aja program-programnya. Jadi penggunaan hard disk ataupun penggunaan RAM itu tidak maksimal gitu ya. Jadi hanya sebagian saja ini juga penting buat komputer ya, menghemat daya juga tentunya. Kemudian suhunya sedang ya, jadi tidak terlalu panas ya. Kalau bisa sih sebenarnya suhunya yang rendah ya begitu.
Kemudian install antivirus dan selalu update. Nah, ini hal yang terpenting juga. Jadi virus itu bukan hanya merusak software, tapi bisa juga merusak hardware. Ya, jadi ada virus-virus yang jahat bisa melakukan kerusakan pada hardware juga gitu ya. Nah, kemudian uninstall aplikasi atau program yang tidak terpakai. Kemudian gunakan stabilizer atau UPS. Nah, ini penting sekali untuk menjaga pasokan catu daya di komputer kita ya. Nah, apabila nanti tegangan di kantor atau di rumahnya itu tidak stabil, ya kita bisa stabilkan dengan stabilizer dan apabila sering mati lampu ya, mati listrik ya, itu ada backupnya dengan UPS sehingga harddisk kita baik ya dan eh, perangkat-perangkatnya baik ya, tidak mati secara mendadak. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah membersihkan komputer. Nah, salah satu yang merusak kinerja atau merusak komputer adalah debu. Nah, debu ini membuat jadi komponen komputer itu menjadi lembab, ya, mengakibatkan mudah berkarat. Nah, ini debu ini juga kurang bagus ya di perangkat komputer. Jadi lebih baik kita rutin untuk membersihkannya. Kemudian pakai kabel ground. Nah, ini penting juga. Jadi ada sebagian orang yang mengeluhkan tentang komputernya itu ada terasa tersetrum begitu ya. Ini mungkin karena di rumahnya atau di kantornya tidak menggunakan ground. Kemudian mematikan komputer dengan benar. Ya, jadi mematikan dengan ada switch on-nya atau switch off-nya ya di komputer, jangan langsung dicabut dari kabel listriknya. Kemudian membersihkan file sampah. Nah, ini penting juga. Jadi eh, data yang rapi, data yang besar, data yang rapi, yang terkelola dengan baik ya dan tidak terlalu banyak itu memudahkan komputer kita itu untuk menyimpan data dan mengakses datanya. Jadi kalau banyak data-data sampahnya, kita melakukan pencarian juga lama dan tentunya akan apa memeras ya kemampuan dari perangkat keras kita sehingga jadi memang jadi masa pakainya jadi lebih berkurang. Baik, itu saja yang dapat saya bahas terkait tugas pendalaman wawancara dengan teknisi komputer. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.